Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Sahabat santri Lasnu, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kenapa saya ucapkan seperti itu? Karena ada sekelompok orang yang berupaya untuk membungkam bangsa Indonesia ini, untuk mengucapkan, mengungkapkan, menyampaikan kebenaran kepada masyarakat luas, serta bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Dr. Sugeng Sugiharto, yang merupakan salah satu aset dari bangsa ini, yang telah bersama-sama berjuang dengan sahabat-sahabat, sahabat santri Lasnu, dan saudara-saudara, untuk memberikan pencerahan dan mencerdaskan masyarakat. Ternyata ada upaya dari atasannya, entah siapa, upaya untuk membungkam beliau Dr. Sugeng. Dr. Sugeng diturunkan dari jabatannya. Tentu kita sudah tahu bahwa Dr. Sugeng bekerja di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Hanya saja ada oknum-oknum yang berupaya untuk membungkam Dr. Sugeng dengan cara menurunkan beliau dari jabatannya, yang tentunya hal ini berpengaruh kepada pemasukan atau ekonomi dari Dr. Sugeng. Hal ini sudah diulas oleh beberapa sahabat-sahabat, sahabat santri Lasnu, yang salah satunya itu adalah Gus Rifki Zulkarnain, dan menuliskan sebuah artikel yang dimuat di website RMI Nru Banten. Juga dibahas oleh KKRT Nur Ihya dalam live streamingnya, dan teman-teman yang lain. Artinya memang ada pembungkaman, ada upaya untuk membungkam seseorang dengan cara-cara yang licik. Tentu bangsa Indonesia ini, karena sudah lama terjajah oleh Belanda 350 tahun, oleh Jepang 3 tahun setengah, sehingga mereka itu, atau banyak dari bangsa Indonesia ini, memiliki mental-mental jongos, mental-mental budak. Ketika melihat seseorang yang berjuang untuk bangsanya, untuk negaranya, mau-mau saja mereka itu membantu penjajah-penjajah modern. Astagfirullah. Tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa, selain mendoakan Dr. Sugeng Sugiharto. Kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada Dr. Sugeng. Mudah-mudahan beliau itu dilancarkan dalam semua urusannya, dimudahkan rezekinya, dan diperbanyak rezekinya. Tentu kalau melihat atau membahas mengenai rezeki, rezeki itu datangnya tidak hanya dari BRIN saja, tetapi rezeki itu ada dari hal yang tak diduga-duga. Jalannya selalu ada. Al-Fatihah. Sahabat santri Lasnu, harusnya BRIN mendukung beliau, bukan malah menurunkan jabatan Dr. Sugeng, bukan malah menggembosi beliau, agar Dr. Sugeng itu berhenti berbicara mengenai nasab balui, yang tidak bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangsa ini mau jadi apa ketika mereka pro dengan penjajah-penjajah modern? Mau jadi apa bangsa ini, masih saja memiliki mental-mental budak, mental-mental jongos, mental-mental terjajah. Daripada saya emosi, langsung saja kita simak apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya dalam live streamingnya, yang membahas tentang hal ini. Silakan. Saudara-saudariku semuanya, beberapa waktu yang lalu kita mendengar kabar dan berita tentang dijatuhkan, diturunkannya, kurangi tunjangannya oleh pihak perwakilan dari negara. Bahasanya itu didemosi diturunkan jabatannya. Dan saya juga sudah menghubungi beliau langsung, Dr. Sugeng Sugiharto. Apa alasannya kok sampai beliau diturunkan jabatannya? Jabatan yang diturunkan itu tidak hanya turun 1 tingkat, tapi turun 2 tingkat. Ini sebuah kezaliman yang tiada tara. Karena untuk naik golongan itu perlu waktu 4 tahun. Saya ini untuk naik setingkat di atas golongan saya saat ini, itu setiap semesternya 6 bulan sekali itu ada penilaian. Kalau penilaiannya normal, standar ya
4 tahun. Tapi kalau per semesternya itu 16 atau 20 ya 3,5 tahun lah bisa naik golongan. Beliau yang terakhir Dr. Sugeng Sugiarto itu golongan 3D. Tapi diturunkan menjadi 3B. Berarti meloncat ke bawah 2 golongan. 3B ngelewati C dan D. 8 tahun secara normal. Ada apa? Apa alasannya? Apakah gara-gara Dr. Sugeng Sugiarto membela rakyat Indonesia, membuka seluas-luasnya kajian tentang DNA yang digabungkan dengan data yang kami punya, atau bagaimana? Ya mestinya iya, jawabannya iya. Alasannya iya, memang ada korelasinya ke situ. Sehingga jika kita melihat fakta, maka jelas penyelenggara negara, ya, para pegawai-pegawai, pejabat, ya, pelaksana, ini juga sama mentalnya. Apa mentalnya? Mental jongos. Sulit untuk maju. Seharusnya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, justru terdepan dalam hal membuka wacana keilmuan sehingga bangsa dan negara ini lebih maju, melesat ke depan. Tapi justru faktanya tidak sesuai dengan kenyataan. Lawang ada orang yang mau maju sekelas Dr. Sugeng Sugiarto seperti ini saja dihambat, ya, dijatuhkanlah 2 golongan di bawah golongannya saat ini. Yang sebelumnya itu selama 12 bulan diskors tunjangan, kurangi tunjangannya, lalu setelah itu diturunkan. Malah seharusnya kalau saya sebagai ketua BRIN, ya, atau Menristek lah ya, kalau menterinya saya, justru saya naikkan golongannya 2 tingkat. Golongan 4B. Dari 3D langsung saya naikkan 4B. Karena beliau sudah berkontribusi secara nyata bela bangsa dan negara. Kok ini sebaliknya? Oleh sebab itu, wahai pejabat yang di atasnya, Dr. Sugeng Sugiarto, untuk menyadarinya, hidup ini untuk apa sih? Kalau toh ada intervensi dari atasannya sampean, ya tolaklah saja. Apa alasannya? Atau toh Dr. Sugeng Sugiarto melanggar sumpah jabatan yang seperti apa? Kan untuk mencerdaskan anak bangsa, kan bagian daripada amanah Undang-Undang Dasar kita. Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Inilah yang namanya permainan elit global. Indonesia ini sulit untuk bisa maju kalau tidak dimulai dari presidennya, DPR-nya, pejabat kementeriannya, gubernur, bupati, camat, lurahnya, lalu masuk ke dalam rumah tangganya negara kita ini. Sama seperti ketika prestasi anak bangsa masuk ke MURI sana, Museum Rekor Indonesia. Setelah itu tidak dikembangkan, ya cukup sudah dapat piala, piagam, sudah berhenti. Lah untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi, kita cerdas berprestasi, kalau ujung-ujungnya ya hanya untuk ini. Inilah yang harus ya menjadi PR kita bersama sebagai anak bangsa. Sebenarnya sumber daya manusia Indonesia itu cukup melimpah kualitasnya, tetapi gara-gara elit global ya, dikte dari dunia yang tak terlihat sana, kekuatan adidaya dari segi budaya, dari segi senjata, politiknya, ekonominya, mendikte kita bangsa Indonesia. Lalu bangsa Indonesia ini tidak bisa berbuat apa kecuali benar-benar kita bangkit bersama. Seharusnya
Atasannya Dr. Sugeng Sugiarto, itu saya. Tak angkat 2 tingkat di atasnya, golongan 4D langsung. Karena dedikasinya terhadap keilmuan Nusantara Indonesia. Kok malah diturunkan yang seharusnya perjuangan beliau itu sudah 8 tahun diturunkan jatuh ke bawah, ya, jadi 3B itu bagaimana? Perlu diingat oleh para pemirsa semua bahwa ketika lulusan SMA ngelamar diterima menjadi PNS, ya, itu golongannya masuk 1C. Kalau diploma itu golongan 2A. Kalau S1 sarjana itu 3A. Berarti kalau berkarir di bagian, ya, kalau BRIN ya itu 4 kali 4 berarti 16 tahun, ya. Dr. Sugeng diangkat dengan pangkat 3A, 3B, 3C, 3D. 4 kali 4 berarti 16 tahun, dikurangi 8 tahun, berarti dianggap baru bekerja 8 tahun. Nah, inilah. Mungkin beda tunjangannya masa kerja, tunjangan fungsionalnya. Bedanya di situ saja. Tapi kalau golongan 3B ya kecil, mohon maaf, kecil. Kecuali ada tunjangan fungsional lainnya. Nah, inilah yang namanya kezaliman. Dr. Sugeng Sugiarto itu dizalimi. Pasti ada Mr. X yang mendikte atasannya. Yang seharusnya jika ini ditarik ke hukum karma 212 sebab akibat, maka orang yang memiliki kebijakan menurunkan pangkat Dr. Sugeng Sugiarto itu akan menerima akibatnya. Baik nanti di masa tuanya, atau setelah meninggal dunianya, atau di akhiratnya, atau kena anak cucunya. Karena salah menggunakan jabatannya. Saya sering dipesan ya oleh orang tua saya, "Nak, janganlah kamu membunuh." Saya tanya, membunuh apa, Bah? Membunuh jiwa raga manusia, membunuh sumber kehidupannya, membunuh nama baiknya. Ternyata itu pesannya. Kalau toh misalkan, ya, misalkan ada kesalahan bawaan, panggil secara pribadi, tapi secara kebijakan tetap tidak berubah. Misalkan ada cleaning service, ya, minta tanda tangan kita, penilaian kita nilai baik saja. Kalau ada yang kurang baik, nasihati dengan lisan saja. Formalitas tertulisnya tetap baik. Supaya apa? Tetap dipakai, tetap bisa bekerja, karena dia memiliki tanggungan anak dan istrinya. Kalau kita bunuh, rezekinya dipecat, terus siapa yang menghidupi anak istrinya? Ini loh, pesan dari orang tua saya dulu itu seperti itu. Dan itu selalu saya ingat selamanya. Saya ingat selamanya, nggak mentoloan. Walaupun ini sebenarnya takut resiko, ya, kadang-kadang kan orang begitu, takut resiko dosa, tapi nggak beda. Ada saat ketegasan diterapkan, ada saat kemanusiaan didahulukan. Ini yang penting, tolong atasannya Dr. Sugeng Sugiarto, dengarkan omongan saya ini, ya. Jangan sekali-kali membunuh sumber penghidupan seseorang. Karena itu akan menimpa kalian, entah Allah akan memberikan balasan berupa sakit, tidak panjang umur, atau sakit-sakitan di masa tua, tidak menikmati kebahagiaan di dunia, atau paling enggak jika ditunda, di alam barzahnya akan merana, nanti jika dibangkitkan di akhirat akan sengsara. Pilih mana, gitu loh. Pilih mana. Ayo. Semua kebijakan itu kan tergantung rekomendasi dari atasan. Saya juga seorang pegawai, tapi atasan saya juga tahu bahwa saya ini menyampaikan berdasarkan data, berdasarkan buku untuk mencerdaskan anak bangsa.
tidak ngawur belaka, maka tetap dimaklumi, gitu, dimaklumi. Gitu. Jadi etikanya itu seperti itu. Jadi dalam hal ini Dr. Sugeng Sugiharto itu terzolimi. Doanya orang yang terzolimi itu tidak ada hijabnya, dikabulkan oleh Tuhannya. Wong kafir saja, ya, walau kafiron, walaupun ada orang kafir tapi didolimi, maka akan tembus, didengar sampai dimensi ke-7, ke-9 di atas langit dimensional sana, spiritual. Lalu dikabulkan sesuai dengan perintahnya Allah, kun fayakun, sesuai dengan sunnatullah alamiah, hukum alam yang ada. Dengarkan wahai yang bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional, justru seharusnya BRIN itu menjadi contoh, menjadi imam, ya, panutan, ya, untuk mencerdaskan anak bangsa. Dr. Sugeng Sugiharto itu membuka keilmuan tentang DNA. Lawang Mbak Alawi, habaib itu Arab saja bukan, ya. Kok ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi kita itu bagaimana? Hanya itu saja kok. Dan sesuai dengan fakta-fakta hasil tes DNA mereka disampaikan kepada kita semua. Apa salahnya itu loh? Apa salahnya? Nanti kalau suatu saat saya bisa merangkai pesawat buatan saya, ya, nantinya malah justru dianggap sebagai saingan yang menjatuhkan pabrik-pabrik lainnya. Saya misalkan mempunyai inovasi, bisa membuat sepeda motor terbang sendiri, ya, atau drone yang saya modifikasi sehingga bisa terbang ke sana kemari, ya, mengangkat beban 60 sampai 80 kg, berhasil saya, maka akan dihambat. Nah, ini bagaimana? Berbeda dengan negara-negara maju lainnya. Jika ada manusia yang cerdas, ya, yang mumpuni sumber daya manusianya, ya, maka justru akan didanai oleh negara. Penelitian-penelitian mahasiswa didanai. Di Amerika itu seperti itu, di Jerman, di Rusia, di negara-negara maju lainnya itu seperti itu. Bukan malah justru dihambat, ya. Justru dituduh pengkhianat. Lah ini sangat-sangat kami sesalkan, ya. Terus untuk apa kita belajar mati-matian supaya cerdas, berprestasi dalam kehidupan ini? Lah nggak ada gunanya lah itu. Sebab itu jangan khawatir, Dr. Sugeng Sugiharto, insya Allah jenengan karena terdolimi, maka suatu saat nanti rezekinya atasan jenengan akan jenengan miliki, gantian, ya, gantian diberikan untuk sampean oleh Tuhan yang Maha Murah. Pak Sugeng itu artinya adalah hidup selamat. Pak Sugeng Sugiharto ini leluhurnya adalah orang Jawa. Dengan diberi nama Sugeng itu supaya hidupnya makmur, selamat, gemah ripah, loh jinawi, Sugiharto. Kaya harta, kaya uang. Sugih arto, kaya uang. Memiliki kekayaan yang tak terhingga. Insya Allah seperti itu, nggih. Di usia panjenengan yang sudah kepala 5 ini, insya Allah malah tambah makmur adanya nanti gara-gara masalah ini. Semoga YouTube panjenengan semakin berkembang, semakin banyak viewersnya, semakin banyak subscribersnya, dan akhirnya menghasilkan, ya, uang yang melimpah, ya, untuk bekal ibadah untuk panjenengan bersama dengan keluarga. Insya Allah rezeki tidak hanya dari BRIN saja, bisa dari mana-mana. Ada yang min haitsu yahtasib dan ada yang min haitsu la yahtasib. Intinya jangan patah semangat, wahai saudaraku, Bapak Dr. Sugeng Sugiharto. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, kemarin saya komunikasi dengan Kiai Haji Madudin Usman untuk membahas kawan kita yang terdolimi ini, ya.
gara-gara bicara nasab malah didolimi seperti ini, itu bagaimana nanti akan menakutkan lainnya yang mau mengikuti jalannya beliau, Dr. Sugeng Sugiharto. Bahkan dalam pembelaannya, beliau Kiai Haji Maduddin Usman juga menulis langsung di RMI NU Banten itu, melalui Kang Mas Rifki Zulkarnain. Penulis memperoleh informasi bahwa Dr. Sugeng Sugiharto didemosi atau penurunan jabatan dan tunjangan kinerja oleh kantor tempat beliau bekerja, yaitu BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Saya tidak tahu pasti alasan yang sebenarnya mengapa beliau didemosi. Tetapi mungkin saja kemungkinan besarnya adalah karena beliau membicarakan nasab Habib dan membuktikan DNA Habib bukanlah duriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang ya itu gara-gara itu. Kalau nggak gara-gara itu gara apa lagi? Gitu. Lawang sekelas UIN Wali Songo aja bisa didekte kok. Ayo. Mungkin presiden juga bisa didekte. Mohon maaf. Faktanya seperti itu. Kekuatan apa ini gitu loh. Ya selain kekuatan uang, restunya. Oleh sebab itu kan sering saya sampaikan, warga Pati Jawa Tengah khususnya melalui PCNU yang alhamdulillah beberapa hari setelah kami sampaikan dalam video yang terakhir kemarin itu, keluarga Syekh Ahmad Mutamakin langsung menghubungi Romo Kiai Minanur Rahman. Alasannya kenapa itu loh. Nah, mungkin bahasa kasarannya itu loh. Saya sampaikan seperti ayat 179 surat Al-A'raf, Romo Kiai Minanur Rahman, Romo Kiai Abdullah Bahij, ya, Romo Kiai Yusuf Hashim. Ayo buka ayat 179 surat Al-A'raf itu. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha. Bahaya ini. Bahaya. Ayo kita gunakan hati, mata dan telinga kita untuk menganalisa. Iqra. Seandainya satu kabupaten itu dikuasai oleh habaib secara turun-temurun, karena habaib itu memiliki massa, maka ketika ada calon bupati, ya, calon anggota legislatif DPRD tingkat 1, tingkat 2, pasti harus atas restunya, karena memiliki massa atau jamaah yang cukup banyak yang membelanya, yang ada di belakangnya. Ini sama dengan ilmu preman lah itu. Ini sama dengan ilmu preman. Lalu setelah bupati ini jadi karena atas restu, pangestu dari Habib itu, maka akan ada yang namanya kong kali kong. Anggaran pembangunan daerah, ya, akan diarahkan ke kepentingan mereka. Ini bahaya. Oleh sebab itu saya mohon kepada Pak Isran Nur, ya, calon gubernur, ya, Kalimantan Timur, ya, nggak usah menyesali perkataannya seperti itu. Karena dulu pernah menjadi bupati dan mengalami hal yang serupa, ya. Nah ini nanti kalau jadi gubernur, ya, jangan sekali-kali mau diatur, harus independen demi kemaslahatan rakyat, kemanfaatan umat yang ada di Kalimantan Timur sana. Kalau di Pati, yang ada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah itu. Kalau semua massa umat Islam dikuasai oleh mereka para habaib, maka jika ada pemilihan apapun, pasti semua atas restunya. Semua atas restunya Habib itu. Lalu kiai-kiai akan mati kutu semua, tidak ada apa-apanya baginya. Ya. Karena kasta kedua dan ketiga. Ini yang berbahaya. Tolong lihat, wahai para kiai semua, tak terkecuali yang ada di mana saja. Oke. Jika alasannya kita sangat menyayangkan segala keputusan demosi tersebut karena pembahasan DNA klan Habaib Ba'alawi oleh Dr. Sugeng Sugiharto yang berkesimpulan mustahil klan Habib Ba'alawi duriyah Nabi, wong orang Arab saja bukan. Apalagi duriyah Nabi merupakan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan demosi oleh BRIN kepada Dr. Sugeng Sugiharto menggores luka di hati kami atau publik secara umum. Bagaimana bisa pembahasan ilmiah diganjar hukuman demosi? Justru harus dinaikkan 2 tingkat
golongan di atasnya alias golongan 4B. Golongan 4B. Kroso kalau golongan 3 itu, apalagi golongan 3B. Waduh, terasa turunnya tunjangan pokok ya, dan uang makan ini banyak turunnya, kurangnya. Nah, ini namanya zalim luar biasa ini. Pembahasan ilmiah kok diganjar dengan hukuman demosi, nanti akan memberi efek takut kepada lainnya, menyebar ketakutan dengan kekuasaannya, mampu mengendalikan semua bawahannya. Ini bagaimana? Inilah yang namanya kezaliman. Hindarilah perilaku zalim itu, karena akan langsung efek buruk balasannya, tidak hanya di akhiratnya tetapi juga di dunia. Secepatnya, pasti secepatnya. Entah dikurangi kebahagiaannya melalui rasa sakit atau masalah kisruh rumah tangganya, kecelakaan atau apa, pasti itu. Hukum alam sebab akibat kausalitas itu tidak bisa dihindari, hanya bisa diminimalisir. Kalau sudah kadung terjadi, maka jangan salahkan ilahi. Allah tidak akan pernah salah dalam mendesain ciptaannya, nggak akan pernah salah. Jika kita misalkan terjadi hal yang tidak kita inginkan, maka itu kita lihat kesalahan kita, ada apa ya? Atau paling toh kalau tidak mampu untuk menganalisa, ya anggaplah ini sebagai ujian, musibah yang menambah pahala kita dan mengurangi dosa kita. Intinya nanti ujung-ujungnya sama, yakni mengurangi dosa kesalahan kita. Lah, dosa itu tidak hanya dosa yang berhubungan dengan Allah Ta'ala, tapi dosa yang berhubungan dengan sesama umat manusia. Justru dosa yang berhubungan dengan sesama umat manusia itu yang sulit untuk minta halalnya. Kalau Allah, kita istighfar, taubatan nasuha, gampang diterima. Tapi kalau kesalahan yang berhubungan dengan sama umat manusia itu mabniun al-musyaqqah, sulit. Harus minta halalnya. Sulit. Jadi ini benar-benar menyakitkan kita nggih. Apa yang dituliskan oleh beliau Gus Rifki Zulkarnain di dalam RMI NU Bantennya Kiai Haji Maduddin Utsman ini benar. Idealnya jika jujur semestinya BRIN memberi penghargaan benar kepada Dr. Sugeng Sugiyarto atas penemuannya itu. Bukankah itu fungsi riset dan inovasi, menemukan sesuatu yang baru yang berguna bagi bangsa dan negara? Nggih. Harusnya wajib diberi penghargaan oleh negara. Kok malah sebaliknya? Walaupun begitu, insya Allah Dr. Sugeng Sugiyarto tidak akan kelaparan. Allah akan memberikan kekayaan, kesehatan, keturunan, kelimpahan terhadap keluarganya. Sugeng selalu hidup, sugeng rawuh para tamu, selamat datang para tamu. Sugih harto, semoga kaya harta. Sugih duit, gampang untuk duit melimpah barokah, jauh dari penyakit. Gunanya apa duit banyak tapi penyakitan, nggak bisa menikmati uangnya, hartanya. Untuk apa? Nah, ini nanti akan dikembalikan ke situ, fa insyaallah. Jadi yang tertulis di RMI NU Banten ini benar. Dengan keputusan BRIN yang mendemosi Dr. Sugeng Sugiyarto, kita membaca bahwa BRIN berpihak membela dan melindungi klan Habaib Ba'alawi, bukan berdiri objektif demi tegaknya kebenaran ilmu pengetahuan itu sendiri. Kekuatan sihir apa ya? Saya kadang-kadang tuh heran itu, karena itu tadi saya yang kasih contoh itu. Yang memiliki massa pengikut mereka dari kalangan Ba'alawi, maka kita bisa apa? Semua tokoh-tokoh kita akan sowan kepadanya, minta restunya. Ini jadi presiden yang jaluk restunya. Coba pikir bareng, bahaya apa enggak? Berbahaya ini. Ini sama seperti sistem negara Iran. Ada klan yang paling tinggi di atas kesatria, yakni Brahmana, ahli agama. Sama seperti di India, Brahmana, kesatria, Vaisya, Sudra, dan Dalit atau Paria. Ini berbahaya jika diterapkan di Indonesia. Menguasai satu kabupaten, satu provinsi, satu negara,
Semua orang harus berada di dalam pengarahannya, hipnotisnya, gendamnya. Berbahaya ini, sangat berbahaya. Hal ini kontras berbeda dengan sikap Universitas Airlangga atau UNER terhadap Prof. Dr. Manakim Ali dan sikap UIN Wali Songo Semarang terhadap Haji Dr. Tamamunji. Kedua universitas tersebut tidak memberi hukuman apapun, malah sangat baik melindungi kemerdekaan berpikir, mengkaji dan berpendapat. Karena itu sangat besar kemungkinannya kepala BRIN adalah budaknya klan Habib Ba'alawi dan atau BRIN adalah sarang Habib Ba'alawi dan atau BRIN adalah seorang muhibin budak-budak klan Habib Ba'alawi. Nah ini loh, jangan sampai ada infiltrasi. Bahaya ini, yang dirugikan itu nanti anak-anak bangsa ini gitu loh, ke depannya. Saya meneliti langsung, saya tidak sebutkan nama kabupatennya. Ada seorang kepala daerah dari kalangan Habaib Ba'alawi, berkuasa selama 5 tahun untuk anggaran belanja daerah. Itu banyak yang dialokasikan tidak terarah secara ammah untuk manfaat ummah dan masyarakat atau rakyat. Tapi justru ada 10 miliar yang dialokasikan ke satu lembaga pendidikan seorang Habib. Yang saya kenal Habibnya itu seorang yang ahli khurafah. Saya meneliti langsung itu. Jadi untuk lainnya sekitar masjid, musola nggak komanan, nggak kebagian, karena sudah diminta oleh seorang Habib itu karena memiliki pendidikan pesantrennya. Padahal dia ahli khurafah atas dasar karomah. Ini sangat berbahaya. Jadi budak-budak kita nanti semua. Dari situ kita semakin dapat memahami betapa berbahayanya klan Habib Ba'alawi dan para budaknya jika menduduki jabatan pemerintahan tertentu, karena mereka tidak segan-segan menggunakan otoritasnya untuk menghukum pihak lain yang tidak sesuai dengan seleranya. Jadi saya anjurkan nanti Haji Madudin Usman untuk nyalon gubernur Banten atau minimal Bupati Tangerang lah, atau Pandeglang atau Serang atau mana, pokoknya kalau bisa duduk di pemerintahan nggak apa-apa. Ulama umarok jadi satu dalam satu tubuhnya, nggak apa-apa. Karena guna untuk meminimalisir ya, kemafsadahan yang seperti ini. Selain peristiwa Dr. Sugeng Sugiyarto demosi Dr. Sugeng Sugiyarto oleh BRIN, peristiwa yang sama telah kita saksikan pada bagaimana dibatalkannya seminar ilmiah internasional UIN, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang oleh Mabes Polri, atau setidak-tidaknya oleh oknum-oknum Mabes Polri. Alasan adanya potensi benturan fisik adalah alasan yang sangat aneh dan mengada-ada. Sebab faktanya ceramah-ceramah dari klan Habib Ba'alawi yang provokatif, agitatif, menghina dan memecah belah bangsa yang mengarah pada timbulnya perang saudara justru dibiarkan begitu saja. Kang Mas Rizik Syihab itu jelas, asah golok-golok kalian, celurit pedang-pedang kalian. Kalau mereka berani mendirikan pasukan berani mati, kita akan berani matiin. Itu jelas itu. Kalau di Arab Saudi sana, di Suriah sana, di Turki, ditangkap itu, dihukum seumur hidup itu. Tapi kenapa kok iso bebas? Ini permainan apa? Itu loh. Saya itu kadang-kadang heran dengan negeriku sendiri ini. Jadi mohon doanya para pemirsa sekalian, doakan saya menjadi presiden. Ya. Akan saya ubah semuanya untuk menjadi makmur semua rakyat Indonesia tanpa membedakan mana suku dan agamanya. Semuanya akan merasakan surga dunia akhiratnya di Nusantara Indonesia Raya ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi dibiarkan. Ada seorang Habib Ba'alawi mengatakan, menghinakan seorang kiai di atas panggung, dipersekusi seorang penceramah dari kalangan kiai, Gus putra-putra kiai, tapi diam saja pemerintah, wait and see saja. Apa yang ditakuti gitu. Ya Allah, ini karena apa? Ya karena memang pentolannya sudah dipegang oleh mereka. Sangat berbahaya ini. Nampak ketakutan sekali nasabnya dibahas di hadapan publik yang luas.
Yang faktual, kita juga menyaksikan bagaimana Kiai Haji Marzuki Mustamar yang akhir-akhir ini juga mulai bersuara terkait nasab klan Ba'alawi juga hendak dibungkam di Surabaya. Pas di acara Surabaya, Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar, saya sedang berada di Jakarta. Jadi nggak bisa mengikuti perkembangannya. Deretan upaya-upaya pembungkaman sebelum peristiwa-peristiwa tersebut di atas telah banyak kita saksikan sebelumnya. Iya, persekusi, penghinaan, pelecehan. Kiai yang menikahi syarifah tidak akan diterima ibadahnya selamanya. Taubatnya tidak akan diterima. Ini namanya penghinaan itu. Pelecehan luar biasa. Tapi dianggap sebagai hal yang biasa. Itu bagaimana? Coba dipikir bareng. Dipikir-pikir bareng lah. Kita kan punya akal. Ya. Punya kulub, punya ayun, punya adzan. Kita gunakan atau tidak? Pertanyaannya, jika yang disimpan adalah permata, mengapa sedemikian takut tirai dibuka sehingga mereka orang dapat menyaksikan keindahannya dan mengagumi sang pemilik permata? Berarti ini kan ada apa? Kita patut curiga, kok mereka salah tingkah? Ya karena memang salah. Gitu loh. Kalau yang klan Habib Ba'alawi yang dimiliki adalah permata, maka buka saja ke hadapan publik karena akan membuat publik terkagum-kagum kepada klan Habib Ba'alawi. Kekaguman, ketundukan, keunggulan ras, bukankah itu yang selama ini dicari-cari dan mati-matian dibangun oleh klan Habib Ba'alawi? Kan harusnya begitu. Lalu mengapa tirai itu sekuat tenaga hendak ditutup? Jangan dibuka. Tentu saja jawabannya mudah sekali. Di balik tirai bukan permata yang dimiliki klan Habib Ba'alawi, melainkan bangkai, aroma busuk yang menyengat tajam yang akan membuat publik begidik, ngeri, dan pergi menjauh dari klan Habib Ba'alawi. Jadi yang dituliskan oleh beliau, Gus Rifki Zulkarnain, yang dimuat dalam RMI NU Banten ini benar, sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan yang ada di depan mata kita. Nah ini sampai kapan seperti ini? Bangsa ini gak bisa maju. Gak bisa maju. Terus-terusan akan terseok-seok seperti ini dan akan banyak degradasi moral anak bangsa, khususnya remaja-remaja kita, gara-gara generasi kita sekarang ini yang mungkin nantinya akan menjadi tua, tidak bisa menjadi tauladan yang baik bagi mereka. Pejabat-pejabat kita tolonglah. Kita ini bekerja menjadi pegawai. Kalau dosen 60 misalkan, kalau guru besar ya sampai 70 ya. Tapi kalau untuk pegawai biasa kan ya 56 lah. 58 saja masih belum digedok kok. Kita pensiun. Hidup ini gantian. Ya. Jangan merasa saya ini akan bekerja di kantor ini selamanya, di kantor BRIN selamanya, di kampus ini selamanya. Tidak, gantian. Hidup ini gantian. Rumah yang kita tempati suatu saat akan ditempati anak, mantu, cucu kita. Dan kita akan meninggalkan semua yang ada, fasilitas yang Allah berikan di dunia. Gantian hidup ini. Jangan merasa kita ini pemiliknya. Ya, kembalikan bahwa semua ini adalah amanah titipan Tuhan kita, untuk kita jaga sebaik-baiknya. Oleh sebab itu ketika kita diamanai oleh Allah jabatan, bisa memiliki istilahnya kebijakan, bisa tanda tangan, ayo gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai mendalimi bawahan kita. Oke, atas baik, bawah baik. Gitu. Jangan ngatok atasan, menindas bawahan. Hindari membunuh jalur rizki kehidupan seseorang. Karena seseorang itu punya anak, punya istri, punya tanggungan yang sama. Iso rumongso, ojo rumongso biso. Ayo coba seandainya, wahai atasannya, Dr. Sugeng Sugiyarto, seandainya itu terjadi pada diri sampean, apa yang menimpa Dr. Sugeng Sugiyarto itu menimpa sampean. Coba bayangkan, apa yang Anda rasakan? Nangis atau enggak? Iya. Belum lagi nanti punya tanggungan yang lain, utang-utangan masih belum lunas, dan punya KPR, ya, punya kredit mobil atau sepeda motor. Bagaimana? Iso rumongso, jangan rumongso biso, jangan rumongso iso. Ini sangat penting, sangat penting ini.
untuk nasihat terhadap diri saya sendiri, saya juga akan berusaha untuk melakukannya. Oke. Mungkin demikian kita akan membaca dan membahas tulisan panjenengan yang sudah di-save oleh admin kita. Dan setelah ini nanti langsung ke tulisan panjenengan yang sekarang. Saya tidak sempat mempelajari terlebih dahulu, tapi insya Allah kita spontanitas bisa membahasnya. Dari Pak Raja Wali, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Pemerintah tidak perlu hadir dalam polemik nasab ini. Biarlah mengalir dan menyebar luas di seluruh Indonesia secara alami. Jika Muhyiddin tercerahkan, rungkat salawase. Oh, ini nasihat dari Pak Raja Wali. Tetap kita istiqomah menyampaikan. Saya sering dituduh, kalau memang Pak Alawi salah, kenapa nggak berani melaporkan ke jalur hukum? Ada yang mengatakan seperti itu. Mendidik umat itu lebih baik daripada sekedar menghajar, ya, umat, menghajar lawan, ya, objek yang kita bahas selama ini. Pak Roni Effendi, menghadapi musuh seperti Belanda jelas siapa musuhnya. Lah menghadapi Pak Alawi lebih susah karena berkamuflase di dalam umat Islam. Susah karena berkamuflase di dalam umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada Yai Nur ya amin. Pak Roni Effendi matur suwun. Memang faktanya sesuai dengan pesannya Bapak bangsa kita, founding father kita, Bung Karno, merdeka dari penjajah Belanda itu mudah. Yang paling sulit itu adalah ketika nanti kita akan berhadapan dengan sesama anak bangsa. Ya benar, langsung ada Madiun Affair 48, agresi militer Belanda pertama kedua. Ya, kita keteteran setelahnya itu. Om Jiku, ngopi, monggo ngopi, monggo ngopi. Revangga, Pak Revangga, ngapunten Yai. Mental dari para petinggi negeri ini kebanyakan hanya cari aman. Sedikit sekali yang bermental pejuang. Faktanya seperti itu Pak Revangga. Jadi lebih baik menyenangkan bos daripada mengamankan, menyenangkan, melayani bawahan atau rakyatnya. Nah ini faktanya seperti itu. Jarang yang memiliki mental pejuang. Inilah gara-gara kita dijajah lama Pak Revangga. Mengakar kuat di dalam memori kita seperti itu. Kecuali kita mau berubah gitu loh. Merdeka, merdeka, merdeka. Bebas aku, bebas dari belenggu dan seterusnya itu. Ya, jangan terpenjara. Ya, jadilah manusia merdeka. Gitu. Petarung super, kenapa Kiai kasus-kasus hukum Borok Habib selalu mentok Jako Sembung? Apa mereka benar-benar sudah menggurita dari atas sampai bawah atau jangan-jangan mereka memang dipelihara? Nah, kadang-kadang saya juga curiga seperti itu petarung super. Kasus yang terjadi di Karawang itu yang ditangkap baru 3. Pertama kali yang gendut itu saya curiga itu Habib Alatos, ternyata pribumi. Bukan dari kalangan habaib. Habaibnya keplok-keplok. Kasus ini bisa terjadi sama seperti 65 waktu PKI dengan sesama saudara anak bangsa saling menggorok, saling membunuh. Berbahaya ini, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dan anehnya kiai-kiai berada di pihak mereka. Itu sangat-sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Terus itu wahai sadar semua para kiaiku, para santriku, para tokoh agama yang ada di MUI, PBNU, Muhammadiyah semua. Monggo bareng-bareng untuk menjadikan bangsa ini merdeka sepenuhnya. Ya. Sales kecap tiram. Assalamualaikum Pak Kiai. Nyimak. Monggo waalaikumsalam. Leres kula setuju kalih saudara Revangga. Sedikit sekali petinggi kita yang bermental pejuang. Nggih, memang faktanya seperti itu. Pak Alias Bakri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kiai. Salam hormat buat Dr. Sugeng. Pak Alawi itu ngapusine wis ratusan tahun. Bohong kolektif jadi angel tuturane. Soalnya rumangsa paling pinter melebihi Nabi. Nggih. Melebihi Nabi. Lah wong Kanjeng Nabi itu ditemui malaikat Jibril itu berapa kali? Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam itu lebih banyak ditemui malaikat Jibril. Nggih, angel tuturane. Ngaji channel Ngaji Vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan PNS, hati-hati mawon. Mbak Alawi sudah menyusup ke lapisan masyarakat, hanya orang waras yang ingat dan waspada, tetapi mencerdaskan warga meski diulang-ulang. Jangan bosan-bosan, semoga jenengan
Dan kawan-kawan sehat selalu, amin. Matur suwun, terima kasih Pak channel ngaji efisien. Nggih, semoga aman-aman saja. Nggih, semoga nggih. Ben bejane, assalamualaikum Kiai. Melihat kelakuan Muhyiddin Khabib yang tidak beradab, Khabib mempersekusi Gus Barak di panggung ceramah di Mojokerto, sungguh miris akhlak seperti itukah yang dipilih RS PBNU sekarang. Nggih. Oleh sebab itu saya tadi membaca ayat 179 surat Al-A'raf nggih. Pak Ben bejane, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Neraka jahanam itu kapan? Ya sekarang dan nanti. Untuk siapa? Siapa penghuninya? Selain waquduhan nas wal hijarah. Penghuninya itu jin dan manusia. Loh, jin kok dibakar dengan api? Enggak, itu hanya sanepo, kiasan saja. Jin itu juga memiliki hati, akal, dan pikiran, perasaan, naluri, nurani. Jadi, jin itu juga merasakan kesengsaraan, penderitaan, kesakitan, kepedihan. Lah, pedihnya mereka itu sama seperti sakitnya kita, resah, gelisah, gundah, payahnya kita, merasakan siksaan di neraka. Panasnya api dalam diri, ya, karena hati kita ini tidak tenang, ya, merasakan sakit, pedih, ya, susah, gundah, dan gelisah. Itulah yang namanya neraka jahanam. Katsiran minal jinni, banyak di antara bangsa jin dan manusia. Kenapa Allah menyebutkan jin? Ya, karena memang yang terdahulu sebelum Banu Adam itu Banul Jan. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Walahum adzanul la yasma'una biha, mempunyai telinga pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat. Inilah yang saya baca, nanti dengan cari tafsirnya nggih. Surat Al-A'raf ayat 179, Pak Ben bejane. Gus Han, kami dukung Dr. Sugeng, salam nggih. Kita tetap mendukung semua. Kawan seperjuangan, jika ada yang sakit, semuanya ikut merasakan sakit. Nggih, jangan takut dan sedih, wahai Dr. Sugeng Sugiyarto, kami bersama kalian. Nggih. Heni Bawanti, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Heni. Semoga Pak Kiai Nurya beserta keluarga dan kru selalu sehat. Amin. Kiai mohon penjelasan tentang hubungan Habib Lutfi Terah Banten, padahal dulu mengaku Terah Yogya. Nah, bukan Terah Banten nggih, Bu Heni, Terah Cirebon. Ini berarti dibuka, ya, delalai. Ya, dulu kan ngaku keturunan KRT Sumodingdingrat, Habib Hasan bintu Habib Yahya. Kok tiba-tiba diakui Cirebon? Apa hubungannya? Berarti otomatis Terah Mataram gugur. Sekarang Terah Cirebon. Kok bisa? Lah, kenapa kok ada gegeran di Cirebon Kasepuan kemarin itu? Begini loh ceritanya. Sebenarnya Kiai Haji Raden Syarif Rohmat itu tidak mihak satu dengan lainnya yang berselisih di keraton Kasepuhan itu, tidak. Ingin mendamaikan antara Mas Heru, ya, kuda putih, dengan Mas Lukman yang sekarang berkuasa itu. Lah, maksudnya, ya, pembela Mas Heru itu kan kepingin mengembalikan tahta aslinya, keturunan dari Mbah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, yang menuduh katanya yang sekarang ini itu bukan murni Duriyah Mbah Sunan Gunung Jati, hanya berdasarkan pengangkatan dari pihak Belanda berdasarkan usulan dari Snok Hogronje. Lah, toh kalau memang seperti itu maksudnya, ya jangan mencomot, apalagi mengangkat Habib Lutfi bin Yahya sebagai bagian dari keluarga besar Kasepuan Cirebon. Ini sama dengan mengadu domba. Saya tidak turut campur antara Mas Heru dengan Mas Lukman. Nggak turut campur itu. Gegeran Banten, kayak gegeran Solo, kayak gegeran Jogja, saya nggak ikut campur. Itu urusan internal mereka, urusan keluarga. Tapi jangan melibatkan secara umum. Kalau Habib Lutfi diangkat menjadi bagian daripada sesepuh Kacirebonan Kasepuan, ya berarti kan Habib Lutfi ya mendukung Mas Heru, Udo Putih. Padahal Mas Heru juga berada di Kuningan,
bukan berada di Cirebon. Kalau toh Mas Heru mengaku mempunyai silsilah yang nyambung langsung ke Syarif Hidayatullah, ya gak apa-apa, itu urusanmu. Tapi salahmu kamu menerbitkan surat kekancingan itu salahmu di situ. Di saat kita berjuang ya untuk menyadarkan Mbak Alawi, tapi ternyata malah jenengan akui. Lah ini loh, masalahnya tuh di situ. Dan terakhir kali orang-orangmu Mas Heru Kuda Putih itu justru su'ul adab, su'udon terhadap Kiai Abbas Buntet, su'ul adab terhadap Romo Kiai Raden Syarif Rahmat. Saya datangi langsung, beliau saya tanya, Pak Kasbul, enggak, saya enggak membela Heru, enggak membela Lukman, semua saya damaikan. Begitu jawabannya. Keluarga Buntet juga tidak ingin menguasai keraton, enggak, saya alhamdulillah sudah menerima, dulu dikasih ilmu oleh leluhur saya, sampai Mbah Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah saya enggak ingin harta tahta. Enggak, saya ingin berjuang untuk menyebarkan agama. Begitu kok jawabannya. Tidak ingin menguasai kasepuan lah atau kanoman lah, enggak. Enggak. Kaji Rebor enggak. Itu, nggih. Alasannya itu di situ, bukan Banten nggih. Bu Heni Banti, nggih. Bu Zain Zeta, Assalamualaikum Kiai Nurfiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kawan-kawan mendukung. Dalam satu impian saya kaum Mbak Alawi itu pulang kampung, mukibinnya semuanya ikut. Kalau mukibinnya ikut nanti nggak cukup nih. Banten di Yaman sana itu nggak bisa. Kita hidup di sana itu mau makan apa? Makan rumput lah, nggak bisa. Begitu Bu Senzeta. Jadi dalam satu impian saya, kaum Mbak Alawi itu pulang kampung, mukibinnya boleh ikut juga tidak masalah. Oh begitu. Kalau mau ikut ya tidak masalah. Maksudnya kan Tarim kan termasuk yang diangan-angankan cita-cita mukibinnya untuk bisa datang ke kota suci Tarim itu. Mungkin kalau ingin ikut ya monggo. Begitu. Mungkin Bu Senzeta maksudnya. Mukibinnya. Tapi satu impian, mungkin dengan mimpi atau mungkin angan-angan kepinginan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zainzeta dari Pamekasan. Bu Arfi Fadila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemungkinan BRIN tidak mau tersangkut masalah nasab. Maka dari itu, Dr. Sugeng yang selalu membocorkan haplogrup seseorang, khususnya Habib, maka BRIN menindak dari Dr. Sugeng. Kita ini takut resiko dalam perjuangan. Nah inilah mental inlander, mental budak jongos kita ini. Black Magic 175, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan-syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya atau orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka. Nah ini Black Magic membaca ini ayat berapa nggih? Masih belum saya tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman nggih. Surat Ali Imran ayat 175. Surat Ali Imran ayat 175 nggih. Arabnya kayak saya baca ayatnya nggih. Surat Ali Imran ayat 175. Saya baca nggih, namanya ngaji bersama. 175 Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama dzalikumusy الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Ya, 175 itu. Nggih, nanti teruskan saja nggih. Jangan teruskan sendiri nggih. Berikutnya Kang Brot Black Magic. Wis sudah gak kewalik tah. Black Magic gak kewalik. Black Magic tapi takutlah kepadaku nggih. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Sudah nggih. Kang Brot, secara etika profesional mungkin dibenarkan jika Dr. Sugeng melanggar norma aturan instansi. Tapi jika alasannya tendensius dikarenakan kelompok tertentu, pimpinan BRIN harus legowo dipecat. Tendensius dikarenakan kelompok tertentu, pimpinan BRIN harus legowo dipecat. Nanti pimpinannya yang dipecat nggih. Nah kalau saya presidennya tak pecat. Tak suruh mengundurkan diri atau turun jabatan saja kalau saya presidennya. Dr. Sugeng tak angkat 2 golongan. 2D. Golongan D. Nanti 4D langsung. Tak angkat langsung 4D. Tunjangannya langsung lihat 8.300.000 kalau saya. Kinerjanya bagus itu.
turut bela bangsa dan negara. Jadi begitu, Pak C. Ini Pak C mandi. Kitab Sulam Taufik terindikasi penyimpangan oleh mu'alifnya Pak Kiai, katanya karangan Ba'alawi, masih belum saya periksa secara keseluruhan. Walaupun begitu, Sulam Taufik bisa taati ya dalam hal syar'inya, nggak apa-apa. Yang penting tetap kita bertanya kepada kiai-kiai kita. Berikutnya, Kang Sodikin, bersabarlah dalam menasihati mereka klan Ba'alawi dan Muhibinnya. Mungkin mereka belum siap menerima kenyataannya. Mereka mendoktrin kita berulang-ulang dan kita pun jangan bosan menasihati mereka. Leres Kang Sodikin, kita harus sabar terus. Nggak bosan-bosan untuk menyampaikan kebenaran. Masraf, memperjuangkan kebenaran itu memang sangat berat. Salam ta'zim untuk Dr. Sugeng yang telah memperjuangkan kebenaran. Ulama yang patut dicontoh, tidak cari aman. Zona tidak aman itu bisa membuat satu kemajuan, gebrakan. Kalau menikmati zona aman ya nggak bisa maju. Tohari, semakin jelas ketika ada orang yang bisa menjelaskan tentang DNA, justru disanksi semangat Dr. Sugeng Gusti boten sare. Beliau madlum kok, didolimi kok. Nanti doanya dikabulkan. Tolong doakan yang baik Pak Dr. Sugeng Sugiyarto kepada atasan panjenengan itu, supaya diberikan hidayah dan jenengan nanti tetap naik golongannya menjadi 4B saja dulu. Pak Mungkas Pramana, Pak Kiai, Wafi kok menyebut Ibnu Samurah mencatat nama Ubaidillah di kitab, apakah itu? Selama ini saya cari tidak ada. Hanya klaim asumsi sebiak saja sesuai dengan kitab Ar-Raudhul Jali yang ada di footnote-nya. Menurut Muhammad Abu Bakar Ba'adi mungkin ada. Karena Al-Ubaidillah itu juga memiliki 10.000 lembar lain kitab selain Tahribul Ansab katanya. Ini hanya asumsi, hanya reka-reka saja. Ibnu Samurah itu wafatnya tahun 586 Hijriyah. Di dalam kitab Tobaqat Fuqaha'il Yamannya itu nggak ada. Kalau kitab lainnya saya cari belum ketemu. Ya tetap nggak ada lah. Wong setelah kitab Ibnu Samurah itu ada kitab As-Suluk kok, fi Tobaqatul Ulama wal Muluk kok. Setelah itu ada kitab Tuhfatuz Zaman, fi Tarikhi Sadatil Yaman. Setelah itu ada lagi kitab Tobaqatul Khawas, Al-Sidqi wal Ikhlas. Setelah itu ada kitab lagi Tobaqat Sulaha'il Yaman. 5 kitab ini tidak ada yang menyebutkan. Nek Abdullah ada, tapi untuk Alwi bin Ubaidillah dan tokoh-tokoh Ba'alawi yang ada itu tidak disebutkan. 1. Tobaqat Fuqaha'il Yaman, As-Suluk fi Tobaqatul Ulama wal Muluk, Tuhfatuz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yaman, Tobaqatul Khawas Al-Sidqi wal Ikhlas, dan Tobaqat Sulaha'il Yaman. Ini pengarangnya internal orang Yaman, ulama hebat Yaman. Sejak abad 1 Hijriyah itu sudah dicatat semua tokoh-tokoh yang ada di daerah Yaman sampai Oman. Jadi misalkan di Wafi kok menyebut Ibnu Samurah nggak ada. Biasa itu hanya asumsi, perkiraan mereka saja, halusinasi saja. Pak Ibnu Samurah, Pak Pamungkas mana? A, B, C, D, F, G. Ngapunten Yai, saya yakin pengaruh Ba'alawi yang jadi One Team Press masih amat kuat karena dalam ring 1 kekuasaan jelas ada tekanan kepada instansi BRIN yang mana ada di bawah Kemendikbud yang kini kementerian itu dipegang klan Yaman. Tapi Yamannya yang megang itu bukan Yaman Ba'alawi, tapi mungkin ada rasa persaudaraan. Marga Makarim itu nggak ada, Ba'alawi mesti nggak ada. Nah, Yaman ya. Tohari, para ketua PR kedua buat RA dan Kibinnya jelaskan kepada umat mengapa ada Ka'bah di Yaman. Nah, ada di sana itu gereja namanya, gereja yang mengalihkan, yang dibangun oleh Abraha supaya umat manusia di Timur Tengah itu kiblatnya ke sana. Pengaburan sejarah, pengklaim yang bukan miliknya dan membuat makam palsu. Kelemahan Dek Heru, kuda putih itu pernah mau membuat miniatur makamnya Syarif Hidayatullah Basunan Gunung Jati di Kuningan. Itu loh, kelemahannya itu termasuk. Dan itu dilarang oleh Kasepuan Cirebon, wong makam kok digandakan. Lah ini kalau mengikuti saran dari kitab An-Nahrul Maurud ya boleh-boleh saja membuat makam palsu tapi diniati makam asli. Nah, ada yang seperti itu. Nah, ini kesalahan Dek Heru, kuda putih, ya, Kanoman itu di Kuningan itu. Ya, itu di situ. Oleh sebab itu tolong diselesaikan sebaik-baiknya, libatkan Raden Syarif Rahmat dalam hal ini untuk mendamaikan. Jangan gegeran di sini-sini.
Raja itu hanya simbol saja, sekarang ini sudah gabung menjadi Nusantara Indonesia Raya. Semuanya kok gegeran, Solo gegeran, Jogja gegeran, Cirebon gegeran, Banten gegeran. Heran aku, Cirebon itu opo gitu loh. Ya. Lebih baik kerajaan Raja Dangdut Raden Haji Uma Irama itu loh, nggak gegeran. Ngedekno kerajaan dewe, jangan mengandalkan leluhurnya. Okay. Pak Nur Hadi, saya masih bingung dengan konsep iman, percaya bahwa malaikat Israfil peniup sangkakala. Bagaimana penjelasan ringkas yang ilmiah menurut Pak Kiai Nur? Nah, iki, Pak Nur Hadi. Jangan bingung. Memang cerita tentang peniup sangkakala yang bernama malaikat Israfil itu tidak ada di dalam Al-Quran. Mohon maaf. Nanti kita teliti. Ayo kita ngaji lagi. Peniup sangkakala itu apakah sudah bekerja atau tidak? Bekerja setiap saat. Malaikat Israfil bekerja setiap saat. Malaikat Jibril juga masih bekerja. Tidak pray Khotamul Anbiya al-Mursalin terus malaikat Jibril pray nganggur selama masa. Enggak. Bahasa Israfil itu kan bukan bahasa Arab. Yang ada di dalam kategori bahasa Arab campuran ada dari keyakinan Ibrani ya kan, masuk Jabroil, Mikail, ya, Israel. Lah Jabroil itu biasanya jadi nama Gabriela. Akhirnya lebih indahnya Jibril. Terus Mikail arti Michael. Ya. Terus Israel, Israel atau Ezra. Ini kalau Israfil nggak ada di dalam Al-Quran, nggak ada Israfil. Lah itu berdasarkan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Lah sekarang kita ilmiahkan. Sekarang ya, mulai kemarin. Wilayah Israel dihujani bom besar-besaran oleh Iran, oleh Lebanon Hizbullah, oleh Houthi Yaman. Ketika roket jelajah canggih mau jatuh itu ada suara sirine bahaya. Sirine dalam bahaya. Sama seperti yang dipasang di sebelah pulau Sumatera, ya. Setelah Aceh tsunami itu, kan ada nama sirine sirine tsunami, ya kan ada ya. Kalau ada tsunami, lah itu namanya malaikat Israfil membunyikan terompet sangkakalanya. Tapi diwakili dalam sistem kehidupan manusia. Intinya, sang pencabut nyawa akan datang untuk mencabut nyawa-nyawa manusia. Roket jatuh, belum orang banyak yang mati di sekitarnya. Jadi kalau kita ingin membuktikan sangkakala itu bentuknya seperti apa? Sirene perang tanda bahaya, bencana perang, bencana alam. Kematian, aura kematian. Itu namanya malaikat Israfil sudah bekerja. Oleh sebab itu jika ada yang bertanya, ma bainan nafkhataini arbaun. Waktu antara sangkakala pertama dengan sangkakala kedua mematikan dan menghidupkan itu ada yang mengatakan 40 tahun. Ya. Sahabat Abu Hurairah nggak bisa menjelaskan, ya bisa sih, cuma nggak mau menyampaikan itu takut nanti disalahpahamkan. Rasulullah jelas sudah tahu dan menyampaikan secara khusus kepada sahabat Abu Hurairah tentang jarak waktu antara orang mati, setelah mati itu dibangkitkan lagi, hidup kembali itu berapa tahun itu sudah ngerti. Tapi nanti yang dikhawatirkan adalah umat yang belum paham ini gitu. Jadi intinya ma bainan nafkhataini arbaun, apakah 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi intinya sangkakala malaikat Israfil sudah bekerja setiap saat. Orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi itu ada yang namanya ketika mau perang itu dulu itu yang membunyikan trompet perang. Bung, perang. Kadang pakai ini drum band itu ya. Musik perang itu namanya. Musik perang itu tanda tumpah darah akan tertumpah, banyaknya kematian gitu loh. Jadi ada trompet perang. Trompet perang itu ada, itulah namanya malaikat Israfil. Israfil itu artinya
ya saling memperbaharui ya. Israfil. Arti L itu artinya adalah sama dengan Israel, Israfil, Jabrail, Mikail, Israel, Ismail, Elohim, hamba Allah itu. Jadi atas perintah Allah, atas kehendak Allah itu. Jadi nanti kita bahas lagi. Untuk ilmiahnya seperti itu Pak Nur Hadi sementara. Jadi konsepnya itu iman bahwa malaikat Israfil itu peniup sangkakala. Bukan sangkakala kayak ini, kayak bekerja lah, nunggu kiamat kubro saja, ya tidak. Yati Ragatara, mudah-mudahan Dr. Sugeng diberikan kesabaran. Amin. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. NKRI harga mati. Waalaikumsalam. Amin Pak Yadi Ragatara Matersun. APB. Assalamualaikum Yai. Bukankah BRIN adalah kumpulan ilmuwan? Apakah selevel ilmuwan itu bisa kena doktrin kaum Yaman? Kayaknya nggak mungkin. Ternyata mungkin ya. Ternyata mungkin seperti itu ya. Gimana gitu? Ya sangat disayangkan. Nah, ini sudah. Sekarang kita membaca tulisan yang langsung. Berikutnya. Pak Yanto. Assalamualaikum. Cakung Timur nyimak Pak Yai. Nggih, monggo. Waalaikumsalam Pak Yanto. Kemarin saya lewat Cakung Timur. Nggih. Aris Wibisono. Sehat selalu Kiai. Amin. Matur suwun. Hadir ya nggih, monggo. Kabib Unyil Anggedabrus Lebak hadir nggih, monggo. Lebak tung Banten nggih. Monggo nggih. Priya Utomo, Surabaya nyimak. Surabaya mana Pak Priya Utomo nggih. Heri Anto. Dengan kehadiran Kiai Haji Madudin, justru ulama-ulama besar telah kehilangan kebesarannya soal nasab Habib klan Ba'alawi. Dengan tampilnya Kiai Haji Madudin membuat Habib telah kehilangan marwah martabatnya. Nggih. Faktanya seperti itu Pak Soekarto Lami. Nggih. Semoga para ulama kembali nggih, auranya tetap menyadari kesalahannya. Cipto 96. Dikasih kedudukan di pemerintahan, kaum Ba'alawi Bak Raja mau ngatur negara seenaknya wodel itu dewi. Aan, Assalamualaikum Roya Inur. Sehat selalu nggih ya Inur. Amin, matur suwun. Nggih, doa panjenengan kembali ke panjenengan. Fatimah, Oman hadir nggih. Oman niki. Ibu Fatimah Oman, hadir Oman sebelahnya Yaman itu nggih. Nggih. Maskat. Samanudi. Assalamualaikum Yai. Ikut Lumajang nyimak. Ikut Lumajang ikut nyimak nggih. Monggo Pak Samanudi nggih. Berita nomor wahid, biasanya saksi kode etik tidak terlalu berat, harusnya dipikir kembali. Yang berani menjudge Dr. Sugeng oleh atasannya, nggih, harus ditunjuk kembali kebijakan itu, dibatalkan saja, diangkat golongan 4B saja, nggih. Jangan malah diturunkan jadi 3B. Winarno Cahyo, institusi yang jahil, nggih, dolim, nggih. Sejak kaki Deviana. Ini tanda apa ini? Roti, nggih. Toko Mazaya. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Temanggung derek nyimak. Semoga tansah wawasan, tambah wawasan, lan pikantuk berkah panjenengan supados saged nderek getok tularaken informasi dateng sederek sanes nggih, monggo amin Pak Toko Mazaya. Sama-sama kita ngaji bersama malam hari. Yudis, 2 tahun lalu kami masih mukibin, sudah tercerahkan dengan hak. Ternyata Ba'alawi bukan duriah Nabi dan RA tempat berkumpulnya para penyesat akidah dengan cerita-cerita halunya. Sehat selalu Kiai Nur Ihya dan Dr. Sugeng nggih, amin matur suwun. Alhamdulillah, hidayah itu milik Allah Pak Yudis, alhamdulillah. Terus berikutnya, Dev, kebanyakan masyarakat Indonesia memang IQ 78 ke bawah. Masih percaya dongeng halu daripada ilmu pengetahuan. Nggih, faktanya seperti itu. Harus bersabar. Nggih. Pak Siva Zahro, salam Kiai dari Tanjung, Kalimantan Selatan. Nggih. Dari Kalsel, Kalimantan Selatan, Tanjung. Nggih. Waalaikumsalam Bu Siva Zahra, matur suwun, terima kasih bisa menyimak terus. Saya selalu menyampaikan perjuangan rakyat Banjar dulu. Kenapa sekarang kiai-kiai, tuan-tuan guru di sana malah mengingkari? Imam Hambali, sabar Pak Kiai. Rintangan pasti ada, tapi yakin pasti Allah bersama kita. Nggih. Rintangan itu pasti ada. Tetap sabar. M. Okta Afriansah, BRIN itu enaknya diapain? Minta pendapat rakyat Nusantara, kebenaran yang hak harus paling depan. Nggih. Adi Susanto, Assalamualaikum dari ngawas Pak Yai. Monggo sami-sami. Terus berikutnya, Abdurrahman, alhamdulillah selalu mengikuti kajian Kiai Nur Ihya. Nggih. Matur suwun Pak Abdurrahman, hamba Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Antek Belanda nyimak. Nggih, monggo. Buku biru. Seharusnya BRIN berterima kasih serta memberikan penghargaan pada Dr. Sugeng yang telah mencerdaskan generasi bangsa negara kesatuan Republik Indonesia dengan metode DNA. Harusnya begitu Pak, buku biru. Nggih. Berikutnya Muhammad Hanafi, assalamualaikum, ikut nyimak ya, semoga saya selalu amin. Waalaikumsalam. Sunarmi. Imigran Yaman benar-benar sudah menguasai berbagai aspek kehidupan di negeri ini. Semua sudah kena virus Habib Ba'alawi. Nggih. Kita ini sudah lama terdoktrin nggih Bu Sunarmi. Harus sadar, bangkit kembali. Nggih.
Berikutnya dari Alzar atau Alif Nizar. Ya begitulah. Makanya lebih baik kalau punya anak dini bawa ke luar negeri kerja di sana saja. Santo Ferry, semoga panjenengan jadi pejabat di ring satu negeri ini, amin. Matur suwun, insya Allah kalau saya jadi pejabat tidak akan lupa diri. Saya nggak mau ngambil gaji sebelum rakyat kami sejahtera semua di negerinya sendiri. Merdeka sepenuhnya. Teman, janji saya. Walah ngopo udah tuh pejabat ya lali, enggak. Enggak. Saya sudah lebih dari 30 tahun ya nggak dapat gaji kok. Kalau gaji dari saya bekerja untuk keluarga saya, iya. Santo Ferry, semoga panjenengan jadi pejabat, amin. Isnur Hasrat, salam dari Tapalang, Sulawesi Barat ya, nggih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam dari Pak Isnur Hasrat, Tapalang, Sulawesi Barat, Sulbar. Sulsel, sana lagi ada Sulbar. Berikutnya Pak Fuad Al-Jihad, bawa ke PTUN saja Pak Kiai, nggih. Nanti kita akan ngomong dengan Dr. Sugeng Sugiarto. Berikutnya dari Den Suprapto, semoga Sang Pencipta memberi jalan ke lapangan yang lebih berkah dunia akhirat. Nggih, Sugiharto. Pak Sugeng ini akan hidup makmur, sugeng, waras, sehat, selamat. Sugiharto sugih bondo. Duitnya banyak, nggih. Muhammad Okta Afriansah, pimpinan BRIN wajib copot jabatannya kalau perlu pecat dengan tidak hormat. Apa perlu rakyat yang menurunkan kalian para pejabat? Gaji dan kemuliaan hidup Anda dari mana? Dari uang rakyat, sok-sokan jadi pejabat. Kadang-kadang ini pejabat, umarok dengan ulama kadang-kadang perlu kita kritisi siapa yang bisa menasihati. Sama seperti yang saya kasih contoh di Pati itu. Lazisnu memiliki harta 38 miliar. Untuk apa? Ya untuk umat. Harusnya Kabupaten Pati nggak ada orang melarat. Orang semua berusaha dapat modal tanpa bunga. Dari NO Lazisnu. Kan begitu. Untuk apa? Ditabung dah. Diputer duit itu umat itu. Kalau tingkat negara ya dana abadi umat yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Haji Indonesia itu. Nggih. Nah itu. Nggih, laras ngoten nggih. Berikutnya Pak Ahmad Yasir Hadibroto. Nyimak bayi nggih sami-sami. Ani Kristianti. Dr. Sugeng Sugiarto seharusnya dapat penghargaan nggak kayak begitu nggih. Idrus Dani, bukan saja kok bisa, tapi juga BRIN kok begitu. Adakah tokoh pentolan BRIN yang sudah terkontaminasi? Oke, BRIN itu banyak dari kalangan mereka atau muhibinnya. Saya sudah menelitinya itu. Oke. Mas Pikli, Sugeng dalu Pak Yai, nggih, monggo. Mugi-mugi panjenengan keparingan sehat walafiat badhe tanglet dan fenomena jadab teng kalangan Habib niku pripun? Jadab itu artinya adalah kesadaran. Tapi atas bimbingan Allah, tidak jadab majadzub direkayasa sendiri. Saya lebih percaya majadzubnya ulama-ulama kiai-kiai pribumi walaupun tidak alim, tidak pandai intelektualnya, tapi kecerdasan spiritual dan emosional sekaligus sosialnya. Saya banyak menemui kiai-kiai kita itu yang agamanya itu kurang mumpuni, ya, tapi kecerdasan nuraninya dalam berinfak, sedekah, sosialnya tinggi. Ini juga termasuk majdzub. Tidak atas keinginannya sendiri, tapi hidayah dari ilahi. Begitu, ini jadab. Jadi bisa dikatakan Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu jadab. Abdurrahman As-Segaf itu katanya Al-Muqaddam Sani, ya itu juga jadab. Ya, keturunannya jadab. Jadi kebanyakan yang dipakai oleh para Habib Alawi itu ilmu jadab. Tapi nggak mengerti jadab itu apa, gitu loh. Jangan jadab. Ya, orang jadab, macak ODGJ itu nggak boleh. Haram. Nanti suatu saat akan melakukan maksiat, tapi atas nama jadab, nggak sadarkan diri, ditarik oleh ilahi. Nggak bisa seperti itu. Nggih. Pak Susila Hadi, selama gembongnya masih duduk manis di pemerintahan, otomatis saya akan menggunakan kuasaannya. Nggih. Perlu diingat, kita ini nggak kerja selamanya. 56 tahun itu pensiun, 58 belum didok kok. Kalau 60 dosen, guru besar misalkan 70 ya sudah, ada waktunya. Mari sehaku almarhumah semoga diterima segala amal baiknya, diampuni segala dosa kesalahannya, ditempatkan oleh Allah di surga penuh dengan nikmah dan karomahnya Allah. Tanpa rasa sakit, tanpa menderita sakit, meninggal dunia malam hari. Saudari Marisa Hakwi, istrinya Kang Fauzi,
Mati itu datang suatu saat tanpa kula nyuwun pamitan dulu sama raga kita, jiwa kita milik Allah semata. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita ingat kematian, kafa bil mauti wa'idhon itu loh. Cukup kematian itu menjadi mauidhah bagi kita. Akhirnya kita tidak bisa semena-mena gitu loh. Pecat, ngomong saya jabat, pecat. Turunkan jabatannya, pecat. Seenaknya bakal ya mati. Kita ini nggak sampai suwe lah ya mati. Gitu nggih. Yasluhin. Mana ya? Pak Andi Nurofik, orang-orang pribumi dilarang cerdas. Ya, ini bentuk penjajahan. Penjajah itu ingin supaya negara atau orang-orang yang dijajahnya itu bodoh, terbelakang, ya sengsara, malas, ya tidak bisa maju. Itu tujuan penjajah itu seperti itu. Oleh sebab itu, saya itu mohon maaf guys, saya buka ini. Karena orang biasa. Kalau orang awam dangdutan, jogetan, itu nggak apa-apa. Yang ikut Forsa, Cinta Soneta, Abaji Roma, namanya orkes itu olahraga dan kesenian ya. Joget-jogetnya nggak apa-apa. Tapi bagi ulamanya jangan. Kiai Haji Maduddin Usman jangan joget. Saya tidak boleh joget. Tapi kalau misalkan orang awam mau hiburan, namanya orang cari kesenangan, jangan melarang orang senang. Yang penting kesenangannya tidak mengganggu kesenangan orang lain atau disisipi dengan kemaksiatan, misalkan minum minuman keras atau tukaran, itu ya nggak boleh. Itu ada hukumannya sendiri, harus dipisah. Oleh sebab itu Raden Haji Omah Irama itu mampu membuat orang bahagia. Itu khalus surur, membahagiakan orang lain, itu sedekah, pahala. Ada pahalanya. Oleh sebab itu Raden Haji Omah Irama itu walaupun beliau nanti meninggal dunia, tetap jiwanya itu hidup selamanya. Ketika idza mata benu Adam in qata'a an wa amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Ini tiga-tiganya ini dimiliki oleh Raden Haji Omah Irama. Au ilmin yuntafa'u bih itu ilmu-ilmunya, ilmu bagaimana bisa membahagiakan orang lain. Raden Haji Omah Irama itu bisa mencerdaskan orang lain, memberikan pekerjaan kepada orang lain. Staf soneta yang senior itu tinggal 2. Haji Omah dengan penabuh kendangnya, yang lainnya sudah meninggal dunia semua. Raden Haji Omah Irama umurnya 79 tahun. Menginjak 78 tahun Desember ini. Ini begitu. Berikutnya, Agus Riyadi. Bukti pengaruh Ba'alawi sudah ke segala penjuru karena sudah bertahun-tahun memengaruhi pribumi. Butuh waktu lama agar generasi muda kembali berjiwa NKRI, PNWI, LS harus secepatnya menyebar ke tingkat-tingkat desa. Pak Agus Riyadi, leres panjenengan. Berikutnya, Darul Ihsan. Dokter Sugeng suka fitnah itu ya tangkap aja, kalau perlu dipenjara seumur hidup. Loh, kok malah disyukurnya Darul Ihsan ini mungkin saya mukibin. Dokter Sugeng suka fitnah. Dokter Sugeng nggak fitnah, dia membaca. Beliau membaca fakta, data, DNA. Tuan Takur, ajak Lutfi bin Yahya. Ini bahasanya nggak saya baca karena ada bahasa-bahasa yang kurang pas. Rahmat Saleh. Kakekku waktu masih jadi ketua KUD Nombok Mulu dan katanya alhamdulillah dikasih harta melalui jalan lain. Nggih. Allah itu memberi rezeki sin min haitsu la yahtasib, itu juga melalui sarana sesama umat manusia. Jangan memiliki pemahaman nanti ya datang langsung dari langit itu blung. Satu karung uang itu enggak, ada wasilahnya sesama umat manusia. Nggih. Agus Yayato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diselidiki itu BRIN. Enggak mungkin BRIN bertindak sendiri. Pasti ada yang menyuruh, nggih. Pasti ada atasannya lagi. Ada yang mendiktenya, nggih. Sutomo Hadiyono. Assalamualaikum Yai. Izin nyimak nggih, monggo Pak Sutomo Hadiyono. Jenenge Jawa ora apa-apa. Sing penting kelakuannya utama, entuk pituduh selalu nyono setiap harinya untuk pituduh sing kuwasa. Sutomo supaya uripe dadi wong sing utama. Su iku apik. Tomo yo utama, apik terutama. Hadi ku selalu untuk petunjuk hidayah ilahi. Yono yo nyono setiap harinya ketoke kaya ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, matur suwun. Jadi enggak apa-apa. Jeneng Jawa enggak apa-apa. Jeneng manapun yang penting maknanya itu baik. Jangan
Mempunyai nama Nur Jahannam, ini nggak apik. Nur Ladho, Nur Sakor, Nur Hutomah, ya Nur Jahim, ya nggak oleh. Sing apik-apik nggih. Darul Ihsan. Nur Ihya juga sok tahu nasab yang sudah jelas diakui oleh jumhur ulama dunia masih saja disalahkan. Ulama Indonesia dan kiai juga mengikuti beliau lah. Pak Darul Ihsan ini begini loh, saya itu menyalahkan berdasarkan fakta. Manuskripnya saya punya semua. Begitu nggih Pak Darul Ihsan. Ulama dunia referensinya dari mana? Kalau hanya berdasarkan ijma, ijma'nya itu ada persyaratan. Ada kitab Marotibul Ijma yang menerangkan bahwa ijma itu harus la mukhalafata lil usul, tidak boleh menyalahi dengan kitab sebelumnya atau ada yang menentangnya. Kalau ada yang menentang, ya berarti nggak bisa diijma. Kalau Abah Haji Roma Irama diijma menjadi raja dangdut, oh jelas nggak ada yang menentangnya. Itu namanya sudah ijma, itu pasti, itu sepakat kita. Tapi kalau Nasabah Alawi itu tidak ijma karena ada penentangnya. Tolong cari 5 kitab inilah. Tobaqat Fuqaha'il Yaman, Suluk Tobaqat Ulama wal Muluk, Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, Tobaqatul Khawas al-Siddiqi wal Ikhlas, dan Tobaqat Sulaha'il Yaman. 5 kitab ini cari nama-nama tokoh Ba'alawi, nggak ada. Berarti ya nggak ada. Jangan diada-adakan. Kalau yang mengada-ngadakan itu karya internal mereka, menyanjung klannya, leluhurnya sendiri saja, ya itu terserah. Diisbat dengan mimpi-mimpi, itu namanya. Begitu nggih, Pak Darul Ihsan, kami berbicara data. Semua dipertanggungjawabkan dunia sampai akhiratnya. Kalau saya ngomong, oh, saya dipenuhi malaikat disik. Kalau nggak ada datanya. Ini namanya fitnah, itu namanya. Pak Darul Ihsan, semoga jenengan bisa menyadarinya. Itu. Coba jenengan gunakan sama seperti yang saya sampaikan, yang saya bacakan tadi, surat Al-A'raf ayat 179. Ani Kristiani, orang-orang sikap perilakunya seperti ketua geng, sedikit gak ada bau agama, ngaku keturunan Nabi, kayak beriman. Sembrul, brin kena sogok topik. Berikutnya Darul Ihsan lagi. Para kiai dan ulama Mbah Maimun, Mbah Hasim, Mbah Khalil saja mengakui. Buktinya mana? Buktikan kalau Mbah Yai Maimun Zubair, Mbah Yai Hasim Asy'ari, Mbah Khalil saja mengakui. Buktikan. Kalau hanya klaim-klaim orang yang sudah meninggal dunia itu tidak bisa diverifikasi. Tidak bisa. Ditelitilah, sudah meninggal dunia. Kalau yang bilang saya, mana buktinya? Masih bisa, saya masih hidup. Gitu. Kita bisa minta klarifikasi, memverifikasi, oh sudah meninggal dunia. Itu namanya klaim-klaim sebiak saja. Sama seperti ketika saya menyebutkan berkali-kali silsilah nama Alwi bin Ubaidillah sampai Rasulullah. Terus saya bilang kayak gitu, terus saya katanya mengisbat. Ya enggak. Gitu loh. Saya Yusuf bin Ismail Al-Nabhani menyebutkan seperti itu karena referensinya mentok di abad 9 sampai abad 10. Imam Ahmad Al-Abai itu hidup abad berapa? Gitu loh. Putus 650 tahun. Masa ada waktu 650 tahun itu ngada-ada? Ya nggak bisa diterima itu. Itu ilmiahnya itu seperti itu, gitu loh. Begitu nggih. Cara memahaminya Pak Darul Ihsan, ini ilmu fitnah pasti matinya su'ul khotimah, tidak akan. Jadi jenengan mendoakan saya su'ul khotimah, insya Allah husnul khotimah, dan jenengan dapat hidayah, gitu loh nggih. Nanti jenengan tak doakan semoga dapat petunjuk dari Al-Ilah, la ilaha illallah, semoga jenengan mutmainnah husnul khotimah. Nek fitnah itu jenengan coba ketemu dengan saya. Manuskrip semua saya pegang. Jangan khawatir. Jadi ada datanya. Berarti kalau memang diijma mulai abad 10 Hijriah, terus ulama abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 kemana? Berarti semua mereka lah bodoh, nggak mencatat dalam kitabnya. Wah, kitabnya ada, kecuali kitabnya nggak ada. Kitab nasab, kitab tobakot, kitab sejarah itu ada. Begitu loh, Pak Darul Ihsan, Mbah Maimun, mana? Itu hanya klaim-klaim sepihak saja. Mbah Maimun, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Khalil, karena waktu itu bukan zamannya, tidak terbuka seperti sekarang. Kitab-kitabnya belum terbuka, beredar di mana-mana seperti sekarang ini. Beda waktunya, beda zamannya. Sama seperti kenapa YouTube nggak ditemukan pada masa Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW nggak mampu
menciptakan atau menemukan YouTube? Ya tidak begitu. Zamannya beda. Kenapa tahun 2000 tidak ada YouTube seperti sekarang? Nah, zamannya beda. Gitu. Allah yang hakikatnya mengizinkan YouTube bisa diakses itu sekarang, baru-baru sekarang saja. Dulu tidak. Dulu itu harus di-download dulu baru bisa ditonton. Kecepatan internet semakin melesat lebih cepat dari bayangan kita. Jadi begitu. Jadi jangan samakan dulu dengan sekarang. Dulu itu nggak ada ATM, kartu ATM itu nggak ada. Dulu itu mau telepon ya telepon koin itu. Sekarang nggak berguna lagi. Uang kita ngaji sekarang nggak perlu jenengan berkumpul di hadapan saya 10.000 orang, 30.000 orang, 100.000 orang, nggak bisa ngaji seperti ini. Atau bisa jumpa darat langsung muajah juga bisa. Nanti suatu saat jika ada waktu. Jadi zamannya beda itu. Jadi tidak harus seperti dulu. Ya internet ditemukan tahun berapa? Ya Android baru aja kemarin, belum ada 20 tahun. Ayo, Facebook, Google, YouTube, semua yang tergabung dalam international net jaringan itu ya baru-baru sekarang aja. WiFi itu baru booming ya 5 tahun terakhir ini. Dulu ya ada tapi nggak sebegitunya. Itu. Inilah yang namanya loncatan ilmu dan teknologi yang tidak dapat diakses dulu. Kenapa Pak Yai Hasyim Asy'ari kan orang alim alamah, kenapa nggak bisa menemukan Google dulu? Google lebih pinter. Searching langsung tampil kitab Ihya Ulumuddin, bisa tampil semua, bisa download. Jenengan bisa melihat kitab versi PDF-nya. Quran saja kadang-kadang jenengan bacanya nggak melalui mushaf tapi melalui HP. Yasinan itu pakai HP. Moco nang HP. Nah, ini kan namanya zaman. Beda zamannya. Setiap 100 tahun sekali itu ada pembaharu-pembaharu yang datang untuk memperbarui pemahaman agama ini. Begitu nggih, Pak Darul Ihsan. Jadi jenengan mendoakan fitnah mati su'ul khotimah, semoga jenengan husnul khotimah. Buku biru, terus berikutnya Darul Ihsan, para pengikut imat pada kumpul di sini ya. Nah ini Pak Darul Ihsan ini hidayah itu memang sulit. Kalau tidak diupayakan, diusahakan, dan diiringi oleh hidayah dari Allah. Sekelas pamannya Nabi Muhammad saja, Nabi tidak mampu kok memberikan hidayah, ya, sampai beliau meninggal dunia, pamannya itu. Apalagi kita, tapi tetap kita doakan. Pak Susil Hadi, Allah Subhanahu Wa Taala masih menyelamatkan beliau dari pemecatan langsung, tapi kan turun, 2 dikit ya. Darul Ihsan lagi, Pak Darul Ihsan ini mengusir saya. Nur Hya paling kalau diajak diskusi nggak akan berani, saya pastikan itu. Siapa yang berani ngajak saya diskusi? Siapa? Ayo sekarang. Darul Ihsan tanya apa tentang nasabah alawi, saya jawab semua. Terkadang ya saya itu tidak memperlihatkan cara bicara yang pinter ngomong tok tapi kosong, nggak seperti itu. Jadi yang penting itu kan materi, ya, ya, yang dibahas itu seperti apa. Jadi mungkin demikian. Pak Zainur Yati Zain, Assalamualaikum Banyumas dari Nyimak Yai, pecinta NKRI Bos Brin yang terpapar. Alhamdulillah tulisan panjenengan masih banyak yang belum terbacakan. Semoga setiap hurufnya dibalas oleh Allah, menjadi balasan yang bernilai kebaikan dunia sampai akhiratnya. Semoga yang masih belum mendapat hidayah, yang masih jadi muhibbin dan jongosnya para Habib Alawi, semoga tersadarkan. Ya Allah, ya Allah, ya mujibas sa'ilin, wa ya rabbal alamin. Semoga kita senantiasa hidup istiqomah dalam ibadah, dan jika nanti wafat dalam kondisi husnul khotimah, dipanggil indah oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian yang dapat kami sampaikan, pembelaan kami terhadap kawan kami seperjuangan Dr. Sugeng Sugiyarto. Semoga beliau senantiasa sehat dan panjang umurnya, hidup selamat, sugeng, melimpah ruah, sugih harto, sugih duit, sugih bondo, dunia sampai akhiratnya beserta dengan keluarganya senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umurnya. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.